Kata siapa pajak kendaraan bermotor setelah ada option jadi naik? Sini, Min dikasih tahu. Baraya bisa cek SKKP baru dan SKKP lama Baraya. Memang di SKKP baru tertera ada kolom option PKB, sedangkan di SKKP lama tidak tertera ya. Tapi tenang, sebagai contoh di SKKP lama Mindi nominal PKB sebesar 276.500. Sedangkan di SKKP baru nominalnya 166.500 dan di kolom option PKB-nya sebesar 110.000. Jika ditotalkan option dan PKB adalah 276.500, maka nominalnya sama ya dengan yang tertera di SKKP lama. Jadi, tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor ya, tetap sama. Tunggu apa lagi? Yuk segera bayar pajak karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Karena hujan sudah mulai turun, banyak orang yang bersiap kembali menanam, memanfaatkan musim yang sebenarnya musim kemarau. Tetapi Allah memberikan harapan bagi kita untuk terus menyediakan ketersediaan pangan di Jawa Barat agar seluruh kebutuhan pangan itu terkendali. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari forum sekolah swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak, dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Davodik. Dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis. Dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Dan perlu diketahui bahwa selama ini kita mengalami keterlambatan dalam penyediaan sekolah oleh sekolah pemerintah. Bahkan sebelum saya menjabat pada APBD tahun 2025, sebelum saya lakukan pergeseran, anggaran rehab kelas saja nol, tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir 360 miliar dan di perubahan anggaran nanti mencapai hampir 450 miliar. Dan ini adalah harapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sekolah. Yang kedua, juga kita harus mengetahui bahwa berdasarkan data statistik yang saya baca, jumlah siswa di sekolah swasta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada tahun 2025 aja itu kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah baca data, hampir 67 sekolah baru berdiri. Tentunya 67 sekolah baru berdiri itu pasti menyerap siswa. Untuk itu yang menjadi bahan analisis ke depan adalah pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang, bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Sehat, bahagia selalu. Makan, ayo makan. Mana tempatnya? Jangan ganggu orang. Gak boleh, orang lagi makan. Jangan diganggu, orang lagi makan. Seneng ya Mbak. Udah makan, Pak. Makan, Pak. Kang ini Pak Aing. Ya, ini kosong. Oh iya, aduh cuma celengannya sudah. Udah, orang lagi keganggu lagi makan ya. Ayo makan. Ayo makan. Ini iya Bu Sumna nu gaduhna. Oh, ibu yang punyanya.
Aduh. Ampun. Baru umroh ya. Aduh, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah dapat juga jodoh di Jogja. Baru pulang umroh. Tolong kasih AA makanan yang enak, AA. Boleh, sate terus apa lagi? Soto, apa lagi? Gudeg ada? Udah, siapin. Baca ayam ada di. Udah, wes. Siapin, AA nih lapar, AA. lapar, sate, AA lapar nih. Ya, wes. Siap, Ini yang makan di sini semuanya dibayarin. Ya, sok atuh. Ayo Neng Gelis. Makan dulu. Ya. Oh iya. Punten apa dulu fotonya? Ya. Pak. Aku buka baju dulu panas. Panas. Pak, nuntut foto Ya, banyak sapunten ya. Panas. Ah, wes. Bapaknya mau makan dulu. Ayo makan dulu. Sip. Bapaknya mau Panas makan ini. Alhamdulillah, sana. Sebenarnya panasnya bukan karena matahari, karena yang sebelah. Ayo. Ya, atur nuhun, Pak. Nah, wes. Dah, mana nasinya? Nasinya masuk tuh. Masuk sari bapaknya. Sebentar ya, Bu. Sebentar bapaknya mau makan dulu. Bapaknya mau makan dulu. Ya. Dah. Dah makan dulu. Alhamdulillah. Tujuh naon di dia. Enak. Enak, Pak. Gede-gede, Pak. Bada weh, tak kedap. Pak, nanti nonton JKPI, Pak. Kami dari pengelola Sumbu Filosofi, Pak. Oh, kapan? Nanti juga ikut serta dalam acara JKPI. Bapaknya makan dulu. Ya, terus kami ini bapaknya di ulang menjando. Kerja di mana, Mbak? BCA. Kan dia sotona. Soto ciri khas Ibu Sum. Nasinya kebanyakan. Kebanyakan. Mas bawa piring lagi. Teh panas aja. Jangan pakai gula. Lagi bagus nasib nih. Dia kami di. Ayo Ki. Nah, iya kami diulang koyok jando, di dia koyok nang kerek. Aduh, dia, Pak. Mohon, raos. Kecapnya mana kecap manisnya? Iya, kecap kami. Iya, badan di Jogja ini kayak apa? Tuna pesip main gitu kan. Mangga. Bapak. Selamat ya, Bapak sambil makan. Bapaknya makan. Ayo ada foto bikin ya, ada foto-foto bikin sebentar ya. Biar Bapak makan dulu. Biar Bapak makan dulu ya. Bapak makan dulu ya. Maaf ya. Ayo Pak, boleh Pak. Bapak boleh duduk di situ Pak. Mohon maaf ya Mbak, keganggu ya. Silakan Bapak duduk. Nasibnya saya lagi bagus dari tadi nenek-nenek aja. Sekarang dapat nih yang muda. Ya. Kiri ya. Ya, makan dulu ya. Di Depok. Bukan di Depak, Pak, di Depok. Kementerian Kebudayaan. Kementerian bareng Papa Dijon. Iya, kemarin yang di Jogja itu. Ya, yang acara pusaka. Walah, anaknya. Jadi anaknya kuliah UGM jurusan apa? Antropologi. Antropologi. Ya, dulunya di Museum Nasional. Dulunya dimuseumkan. Iya, di enggak. Ya. Di Museum Nasional. ASN sekarang pindah di kebudayaan. Iya. Nah, anaknya berapa? 2. Semuanya kuliah. Oh, udah kerja semuanya 3, udah kerja semua. Yang satu belum ya, Pak? Yang satu. Ibu Ya. kerjanya apa? Ibu rumah tangga Bapaknya? di PT KAI. Oh, kerja PT KAI. Mbak, apa Mbak? Gendong. Oh, jamu gendong. Berapa? Gendong. Hah? Ya, kan gendong membawa Maksudnya tukang gendong apa? gendong sandaran.
Jasa gendong. Sini. Udah makan belum? Ya boleh Sini, mandi sini. di Mbak, sini Mbak. Waduh, di Jawa itu masih ada ibu-ibu kuli gendong. Ada banyak kan di sini tempatnya. Ini pusatnya. Kuli gendong. Waduh. Saya saling dulu Pak. Wes, kuli gendong sehari dapat berapa? Silakan sebentar ya, Bu. 50.000 sehari. Hari ini udah dapat berapa? Gendong. Udah 40.000, suaminya ada. Kerja apa? Tani. Ibu cari duit di sini, suaminya tani. Berarti duitnya jadi banyak. Nah, tiap hari kan kerja. untuk beli, untuk kau minuman. Untuk makan. Punya anak berapa? 2. Yang udah kerja. Udah nikah. Terus? Cucunya 3. Lah kalau sudah punya anak 2 udah santai di rumah aja. Kalau makan sama anak-anak aja. Itu carikan cucunya ya. Loh. Udah neneknya ngurus anaknya, sekarang hasil kuli gendong dikasih cucunya. Ya, kapan senangnya hidup ini? Makasih ya. Besok kapan? Ya. Saya Pak. Babat. Oh iya, itu babat. Iya. Wes, sana duduk sini aja. Jangan takut. Udah jam segini udah 40.000 dapat. Ya, alhamdulillah. Sangu cucunya. Sekarang bapaknya di rumah disiapin makan apa? Ya makan apa? Bawa dari sini, bawa sate mau. Buat cucunya semuanya. Saya tidur sini ya Pak. Loh, pulangnya kapan? 5 hari 1 hari, 5 hari, 6 hari. Tidurnya di pasar. Iya. Loh, orang Jawa ini. BRI dekat pasar. Oh, dekatnya artinya samping BRI. Iya. Tidur di situ. Iya. Ada tempat tidurnya. Ada di teras. Di teras tidurnya di emper. Banyak yang tidur di teras banyak. 5 sekali sehari baru pulang ke rumah. Loh, hebat ya. Datang satu hari. Saya ada kipas, saya dikerja pulang. Oh, jadi Adanya. kalau 5 hari bawa pulang uang berapa? Ya 200. Ribu. Ya. Nanti balik lagi, Iya. nginep lagi, bawa lagi 5 hari 200, Iya. balik lagi, nginep lagi, bawa lagi 200. Oh, Mbak, ini luar biasa Mbak ini. Oh, aduh. Dia punya sekolah ya. Cucu ada ibu bapaknya ngapain? Mbahnya yang ngurusin. Bantu Pak. Saking sayang sama cucu, sudah sayang sama anaknya, sayang sama cucunya. Memang ibu itu luar biasa. Ibu ngegedein 9 anak bisa, 9 anak ngurus 1 ibu kagak bisa. Ya, bener nggak Mbak? Namanya Mbah siapa? Barjila. Wah? Barjila. Warjila. Ya. Saya Warkidi. Nah, Warjila ya. Gubernur kamu. Dari mana tahu saya gubernur? Dari TV. Nah, jarang di TV saya. Dari YouTube. Oh, YouTube. Emang suka nonton di mana? Di HP anak-anak. Di HP anak. Anak-anak suka lihat. Waduh, ini gubernur yang nyebelin. Hah? Ponakan saya takut tahu Pak. Oh iya. Mau sekolah Pak. Harus. Asalnya nggak mau sekolah. Iya terus tadinya kan. Gara-gara gubernur, dibawa ke barak jadi pada sekolah. Bilangin ke Pak Dedi, nggak mau Kalau makan, punya bilang suami Pak Dedi. nggak mau kerja, bilangin buat ke barak. Ponakan saya Nah, Pak. saya nanya sama Mbah, ya. Ya. Selama udah berapa puluh tahun kerja jadi kuli gendong? Sudah lama 30 tahun. Sejak gadis. Ya. Sejak gadis saya juga kali kuli gendong. Ya. Waduh. Bapak Aik yang Iya, ngapunten iya yang ngapunten. Nah, Ngapain dari Sumatera Selatan? Sumatera Selatan. Ya, Lubuk Linggau. Lubuk Linggau lagi ngapain di sini? Lagi wisata. Jalan-jalan. Jalan-jalan.
Mbak. Nah, jadi 30 tahun ketemu suaminya di mana? Di rumah pulang-pulang. Bukan, dulu waktu pacaran ketemunya di mana? Tetangga. Tetangga dikawinin. Dikawin paksa apa cinta sendiri? Cinta sendiri. Siapa yang pertama kali mencintai? Ngadi. Oh, suaminya. Oh, naksir duluan. Sama Mbah diterima. Ya. Kenapa diterima? Sudah senang ya. Senang. Punya suaminya senang. Senang. Mbah. Kalau pulang ke rumah masih dikasih enak nggak sama suami? Enggak. Ya, kenapa? Sudah tua. Sama sekali nggak pernah dalam setahun? Enggak. Sekalipun nggak? Enggak. Wah, bohong. Sudah ada cucunya. Bukan, kalau sekali-kali pernah toh? Ganteng. Enggak. Ganteng gantungan telinga. Iya, Mbak. Nih. Kapan mau pulang? Besok. Pernah nggak Mbak istirahat? Istirahat? Artinya di rumahnya seminggu. Ya. Nggak gendong. Enggak. Pulang lagi. Ya. Gimana kalau saya kasih istirahat seminggu? Enggak apa. Bukan dikasih uang, Kasih apa? dikasih istirahat. Dikasih istirahat. Kasih seminggu 1 juta toh? Seminggu udah ada semuanya aja habis 1,5 juta. Pulang istirahat dulu. Selama 2 minggu istirahat di rumah rebahan. Menikmati hidup. Apa? Istirahat. Iya. Sehat selalu ya. Iya, Pak. doain aku dapetin orang Jogja. Kira-kira diterima gak sama orang Jogja ya? Ada nggak yang mau? Di mana? Di sini. Waduh, udah tua-tua. Saya masih muda, Pak. Belum punya suami kan masih muda. Mana? Jalan-jalan. Kami dapat duitnya. Hah? Gentenan yang ditanyain. Bukan, jalan-jalan mau kemana kan udah punya uang. Iya, tidur. Pulang. Pulang. Ini berarti penghasilan terbesar sepanjang sejarah di kerja di gendong. Mulai wae, Mbok. Jadi begini, nih Om Jen sebagai bupati, kita ini bupati gubernur jangan merasa hebat. Yang hebat itu bukan bupati gubernurnya, yang hebat itu rakyatnya. Jadi kuli gendong, tidur di emper kantor, emper pasar, tidak mengeluh, ya kan? Tidak protes-protes, menikmati hidup dengan baik. Bener gak? Negara tinggal lopo. 1, rumah sakitnya kalau sakit nggak boleh bayar. 2, anak cucunya kalau sekolah harus gratis, ya kan? Syukur-syukur kalau sudah tua dikasih jaminan hari tua. Kalau sudah nggak bisa kuli gendong, makannya mau dari mana? Itu yang harus dipikirkan oleh kita yang jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin tadi duitnya banyak, ya kan? Kebutuhannya nggak ada. Cari makanan yang Hah? Yang tidak enak tapi mahal. Cari makanannya kalau dia yang tidak enak tapi mahal. Kalau saya cari yang murah tapi enak. Amin. Saya cari perempuan cantik yang tidak besar biayanya. Soalnya mau cari sendiri. Ya kan? Tidak mungkin ada. Tetapi lebih baik perempuan cantik sedikit biaya daripada setengah sudah tua banyak biaya. Kalau nikah sama perempuan yang sudah tua biayanya pasti banyak. 1 dibawa ke salon kan susah. Kulitnya mau di skincare tetap aja begitu. Tiap hari banyak sakit. Tapi kalau Mbah nggak pernah sakit. Amin. Betul nggak Mbah? Paling kanker. Kantongnya kering. Kalau saya tumor Mbak, tuman molor. Molor itu artinya tidur. Tuman itu artinya kebiasaan. Kalau saya kebiasaannya tidur. Daripada pusing lihat orang yang marahin saya, lebih baik hatinya ditidurkan saja biar nggak marah. Betul nggak Mbak? Betul. Ayo ini berapa?
Makannya. Andong udah siap. Enggak, Ibu bayar ini dulu. 5 andong itu siap. Mana? 5 andong siap. Makasih, Mbak. Nah. Ya. Mana? Bayarnya berapa? Saya dari Jakarta di Pak Kebun Ya. Mana yang punyanya? Ya, sebentar dipanggil. Gitu. ini ngomongin sama suami saya, ngomongin Pak Dedi. Ngomongin apa? Ngomongin Pak Dedi ya Allah. Dipanggil. Mana Mbak Musumnya? Nah. Ya. Mbak Sum. Mbak Sum. Mbak sini Mbak sini Mbak. Mbak Sum tuh yang masak mana? Ini yang masak. Nah, ini Mbak Sum. Ah. Mbak Sum. Ini baru pulang umroh. Ini yang makan kita hitung 200 orang aja. Satu orangnya berapa? Ada yang 30, ada yang 20. Udah rata-ratanya 30 kali 200. Jadi 6 juta. Dibayar 10 juta mau? Mau, alhamdulillah. Pak, saya belum makan, Iya. dikasih uang. Nanti lebihnya ada makan. Iya. Ya. 1 juta punya nggak uangnya? Tuh dibayarin sama Pak Bupati. Iya. Presidennya Bapak Prabowo. Iya. Saya mau Makasih. saya pengen jualan tapi nggak bisa modal, Pak. Jualan opo? Jualan makanan keliling. Iya, nanti. Saya belum Oh iya, nanti nama ibunya siapa? Nanti tuh ada namanya Bayu yang nyatat. Ya, nanti tak hubungin. Ya, udah kita selesai ya. Oke. Ya udah nih ada yang ganteng. Ya, udah. Udah. Ya, Bayu Mbak ya. Terima kasih Mbak. Makasih. Iya. Iya. Kan jadi Kasih jalannya jalan, kemana? kasih Jalannya Kasih jalan. ke situ bisa, ke situ. Andong itu andong. Ya, wes nih. Andong itu andong. Andongnya itu. Adong maju dulu. Yo maju.
Pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Cikamurang sampai Bantarwarung dengan panjang penanganan mencapai 10 km dan nilai kontrak sebesar 34,25 miliar rupiah. Proyek ini bukan hanya membangun jalan, tapi juga membuka harapan. Tak kurang dari 253 tenaga kerja proyek terlibat secara langsung, yang berarti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Jawa Barat. Menariknya, pekerjaan ini juga mencakup pembangunan gorong-gorong dan drainase guna memastikan kualitas jalan lebih awet dan tahan terhadap genangan air. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 31,376%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan terus bergerak maju. Inilah bentuk nyata pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Membangun jalan, membangun masa depan.